Saya ingin share sedikit. Saya ingin koneksikan ke Prime Academy karena di sini websitenya lumayan lengkap ya, dan saya mendapatkan banyak informasi dari Prime Academy. Websitenya primeacademy.id. Saya akan share. Oke, 6 hal penting dalam memilih broker forex. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya. Saya sudah share websitenya ya, primeacademy.id, dan ada topik. Saat kalian bisa login ke dalam setelah daftar, 6 hal penting dalam memilih broker forex. Yang pertama, keamanan. Karakter pertama itu forex, brokernya itu harus terregulasi. Ini jadi debat, terkadang menjadi debat kusir nih, antara klien yang setia dengan broker lokal di Indonesia, ada juga yang menjadi pengagum setia broker internasional. Apa sih perbedaannya? Keamanan di setiap negara punya regulator, punya badan regulasi. Indonesia punya Bapepti, di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Di Inggris, FCA, Financial Conduct Authority, atau OJK-nya. Di Amerika ada CFTC. Setiap negara pasti punya badan regulasi untuk mengatur agar tidak terjadi prestasi satu perusahaan, atau terjadi mal-mal praktek dalam industri finansial. Ini agak sedikit tricky nih, sedikit seru nih. Keamanan suatu perusahaan yang bernaung di salah satu badan regulasi. Ada plus minus. Saya kasih contoh. Indonesia, kita punya 2 bursa. JFX atau BBJ, ICDX. Memiliki anggota-anggota bursa. Ya, sama seperti trading di Bursa Efek Indonesia, jual beli saham, nggak mungkin kalian langsung masuk ke BI. Harus melalui sekuritas, perusahaan sekuritas. Broker lokal punya aturan main. Broker internasional juga punya aturan main. Setiap badan regulasi punya aturan main. Ada yang memiliki leverage 1:30 di FCA, ya di Uni Eropa, Indonesia 1:100, SISEX 1:400, dan lain sebagainya. Ada yang 1:1000. Ini apa gunanya? Untuk memudahkan para retail client. Tapi ingat, jangan sampai kalian salah dalam mengambil keputusan, oke, saya mau leverage besar. Ingat, leverage itu ada kalkulasinya. Bahwa leverage memudahkan kalian yang punya modal kecil, margin kecil, untuk bisa membuka posisi lot atau volume unit trading size lebih besar. Tapi ingat, nilai pergerakan itu sama loh. Tetap 1 pip ada nilainya, sekian dolar. Kalau misalkan buka 1 standar lot adalah $10, 0,1 standar lot atau mini lot adalah $1, dan seterusnya. Sehingga leverage ini menjadi consideration saat teman-teman yang punya modal hanya $100, $50, mau trading nggak bisa dengan leverage kecil. Karena kenapa? Nggak ngangkat. Nah, di Indonesia 1:100. Di luar negeri ada yang up to 1,000, up to 2,000. But back again, kemudahan-kemudahan tersebut kalian harus pahami. Kayak tadi, dikasih mobil Lambo, jangan langsung gaspol pada saat belum simulasi. Akhirnya kendaraan yang mewah, yang begitu besar kapasitas tenaga horsepower-nya, salah gas, tabrak, hancur. Ya, sama seperti leverage. Diberikan leverage yang besar, tapi berhati-hati dalam menggunakan leverage. Salah satu yang menonjol. Kedua, volume size, lot size. Di Indonesia masih mini size. Harus 0,1 lot. Sedangkan banyak trader dari usia 18 tahun kan sudah tertarik untuk trading. Kaum millennials mau ingin belajar bagaimana sih trading itu, trading derivatif seperti apa. Kan nggak punya modal 10 juta, orang baru tamat kuliah, paling modal 500.000, sejuta. Uang kos-kosan kan ditabung-tabung mau belajar trading. Ya, sehingga butuh yang namanya lot kecil. Sistem volume size yang kecil. Sekali trading misalkan 0,01 lot, micro lot. Sekali buka kalau dengan leverage 1.000 berarti hanya menggunakan $1 atau $2. Sehingga dengan dana kecil semua bisa untuk memasuki pasar forex, bisa belajar. Jadi lot size ini yang sangat berpengaruh antara broker lokal Indonesia dengan broker luar negeri. Itu keamanan ya. Kemudian, nah ini nomor 2, biaya transaksi. Biaya transaksi ini yang disebutkan dengan spread. Nah, perusahaan itu ada 2 jenis. Ada yang non-dealing desk, ada yang dealing desk, ada yang hidup dari sebagai market maker, ada yang hidup sebagai STP. Kamu beli ke saya harganya Rp10.000, $1, let's say.
ya, harga dari atas 10.000. Saya mau markup dong Rp500. Jadi saya jual ke kamu Rp10.500. Keuntungan saya sebagai penjual ke kamu adalah Rp500. Itulah namanya spread. Selisih nilai jual dan beli. Nah, itulah keuntungan perusahaan. Belakangan ini spread sudah semakin ketat, sehingga banyak sekali yang mencari broker yang memiliki spread yang tipis. Karena tidak mau kan kalian mau trading kemudian dicas spread yang besar. Semakin kecil nilai jual belinya, selisihnya, ya semakin bagus dong. Ya hemat di kantong. Jadi siapapun mau trading, spread kecil itu menjadi salah satu incaran. Ya. Jadi biaya transaksi harus kalian lihat. Ada yang fixed spread, ada yang variable spread. Tergantung dengan kebutuhan kalian. Oke, saya mau nanti spreadnya jangan melebar. Oke, ambillah broker yang punya fixed spread. Misalkan di pair Euro USD $1, 1 pip, misalkan atau 2 pip, atau variable spread Euro USD starting 0,2 pip atau 0,1 pip. Pilihlah yang paling kecil spreadnya dari biaya transaksi. Ketiga, setor deposit dan tarik dana withdrawal. Ini yang paling krusial. Trading di broker, withdrawal ataupun deposit itu harus lancar, harus seperti perbankan pada umumnya. Ya, tapi tetap teman-teman juga harus melihat rules yang berlaku. Ada jam-jam cut off pembayarannya, sama kayak kita ke Bank BCA. Kayak kemarin saya melakukan transfer. Saya mau bayar order barang, jasa ke Singapura sama Malaysia. Saya nyampe ke bank itu udah jam 2 sore. Cut off-nya setengah 2. Bisa saya lakukan pembayaran? Nggak bisa. Saya mau bayar walaupun saya punya uang 800 juta, saya harus bayar invoice ke Singapura atau ke Malaysia. Saya harus bayar, misalkan ada kerjasama ke sana. Nggak bisa, bank akan tolak. Pak, besok aja datangnya, udah cut off. Udah nggak bisa. Jadi, lihat aturan main, lihat jadwal kapan bisa deposit, kapan bisa withdrawal. Ada waktu-waktunya. Ya, jadi teman-teman, setor deposit atau tarik dana atau withdrawal, kamu harus cek apakah cepat, apakah tepat waktu. Ada yang broker memberikan 3-5 hari kerja. Ya, mengapa? Apalagi broker luar negeri. Karena transfer dana dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak secepat yang kalian bayangin. Kayak, oke, saya mau M-Banking, saya mau transfer ke, misalkan nih salah satu editor kita di sini nih, ada si Bakti, saya mau transfer 2 juta. Nah, langsung masuk. Harus ada clearing. Masuk ke third party dulu, ya, correspondent bank. Misalkan DBS, ya, atau Citibank. Nah, dari situ baru akan ditransferkan ke Bank Indonesia. Misalkan Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI, dan sebagainya. Ya, jadi ada waktu-waktunya. Jadi buat teman-teman yang trading juga, jangan serta-merta ngegas mulu. Chatting, Pak, withdrawal saya belum diproses nih, kok belum nyampe-nyampe. Ya sabar, tunggu. Ada yang namanya cut off time. Ya, proses. Belajar sabar. Ya, sejago apapun kalau Anda nggak sabar, dan sudah melihat ada aturan main, kecuali benar-benar urgent, maka kalian bisa bahaya, karena itu bisa diterapkan juga di saat kalian trading. Nggak sabar dalam trading kan hancur. So, setor deposit atau tarik dana dan withdrawal itu sangat-sangat krusial dari kita memilih broker. Keempat, platform trading, perdagangan. Banyak sekali jenis platform trading. MetaQuotes mengembangkan MetaTrader 5. Tapi user 60% masih menggunakan MT4. Ya, jadi masih lebih populer. Banyak juga platform lain, ada yang web trader, ada broker-broker menggunakan pengembangan platform trading untuk lebih user friendly, which is good. Buat kamu sebagai pemula, gunakan itu. Ya. Jadi platform trading itu harus juga available, ramah pengguna, dan stabil. Ini kuncinya nih. Harus ramah pengguna, stabil. Sekeren-keren apapun platformnya, kalau kalian sulit untuk gunakan, kan sulit juga buat kalian pakai untuk trading, berdagang. Jadi harus ramah pengguna dan harus stabil. Tidak boleh nge-lag, ya. Pada saat internet kalian sudah cepat, sedangkan platform tidak mendukung, sama aja bohong. Tapi pada saat internet di rumah atau di kantor kalian cepat, atau pakai 4G cepat, dan platform juga mendukung, maka kecepatan eksekusi itu akan tereksekusi dengan baik. Kelima, eksekusi. Nah, broker itu harus berikan harga terbaik dalam setiap order, dalam setiap pesanan. Artinya, harus liquid.
pricing-nya kalau kalian mau beli $1 $14.500 harus ada, nggak boleh tidak ada. Udah semangat nih pengen trading, ya harganya nggak ada. Selalu ada requotes, ditolak terus-terusan. Nanti kalian juga akan pelajari mengapa sih order saya selalu ditolak, selalu ada requotes. Sering terjadi requote, tidak selalu ya, sering terjadi requotes. Ada yang namanya NDD dan DD broker. Saya akan bahas mungkin di sesi berikutnya. Ya, karena panjang ceritanya nih. Jadi dengan kalian ngikutin kita punya webcast Trader Stock dan hari ini saya akan memberikan secara satu arah, ini akan membuka wawasan kalian. Oke, ternyata saya kalau trading di akun real dan di akun standar seperti ini, di akun STP seperti ini, di akun ECN seperti ini. Apa sih ECN? Ya. Membedakannya bagaimana the real ECN dengan the fake ECN, the real STP dengan the fake STP. Ya, karena ada broker yang seakan-akan STP tapi palsu. Oke, jadi jangan lupa kalian subscribe di Fox Trade Club channel di YouTube. Ada juga kita punya Instagram, kita punya Facebook page. Jadi kalian selalu pantau karena ada informasi-informasi yang hampir tidak pernah ada broker yang mau membuka dapur mereka. Tapi di sini saya ingin membuka dapur dari pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun. Agar teman-teman itu bisa trading yang nyaman. Nggak serta-merta juga menyalahkan broker. Ya, kita harus paham dari dua sisi ini ya. Jadi kita akan bahas di sesi berikut. Jadi subscribe sekarang, karena kalau enggak kalian akan miss di sesi berikutnya. Dan yang terakhir, layanan pelanggan. Mau belajar trading, mau membuka akun, kalau layanan pelanggan tidak maksimal, sulit. Mau nanya-nanya, mau ke siapa? Kadang di komunitas dicuekin. Paling tepat jika perusahaan tersebut, broker tersebut memberikan layanan yang prima. Harus ada customer service, technical support service, customer experience service. Yang sebisa mungkin jika hadir 24 jam. Kenapa? Karena jika kamu sudah dalam dunia trading dan belajar trading lebih dari 6 bulan, kamu akan pahami bahwa jam-jam market trading di saat malam hari itu enak. Pada saat jam open market New York, saya sebagai trader, saya trading dari jam 10 malam sampai jam 2 subuh. Terkadang saya pantau market sambil kadang saya main game, saya baca-baca artikel, tapi saya lihat kembali trading plan saya, kemudian pergerakan volatilitas di pasar Amerika seperti apa. Karena di jam-jam itu mencari cuan sangat-sangat bisa maksimal. Ya, di jam pasar Amerika. Hubungannya dengan layanan pelanggan, kalau broker punya customer service 24 jam kan enak. Tiba-tiba tengah malam mau trading, ada yang sistem yang error, dari platform, saya mau kemana? Ya, harus chatting, harus hubungi broker tersebut. Ya. Jadi layanan pelanggan adalah salah satu hal yang kamu harus consider. Ya, karena kompetensi broker ketika berhadapan dengan masalah akun atau dengan dukungan teknis sama pentingnya dengan kinerja dalam melaksanakan perdagangan. Alangkah enaknya kalau misalkan lagi trading, terus tiba-tiba salah posisi, kemudian chatting ke CS, dijawab, Pak, ada kesulitan nggak? Kemudian kalian bisa tanya, Pak ini kenapa ya saya nggak bisa tutup order, kenapa saya nggak bisa buka order? Pasti akan dijelaskan secara baik. Oleh karena itu carilah broker yang menyediakan layanan pelanggan secara prima. Banyak sekali hal yang kita bisa bahas mengenai cara memilih broker. Ada juga saya akan bicarakan mengenai apa tuh welcome bonus. Kenapa broker yang memberikan welcome bonus dengan bisa menahan margin, itu adalah broker bandar yang kalian harus berhati-hati. Pure bandar. Artinya kalau pure bandar, mereka tidak mengalihkan resiko ke hal-hal, ke sistem yang bisa menjaga akan likuiditas dari perusahaan tersebut. Jadi kalau mau trading dengan pure bandar bahaya, yang juga mau trading dengan pure yang menjembatani pialang, kalian juga harus tahu negosiasi. Spread diturunkan. Ya. Kemudian mungkin juga ada cas komisi dari pialang tersebut, itu wajar saja. Kenapa? Perusahaan bisa hidup dari mana? Ya, banyak hal-hal seperti hal tersebut yang akan saya bahas di sesi berikutnya. Ya. So guys, 6 hal penting dalam memilih broker forex ini perlu kalian pahami. Khususnya bagi para pemula, jangan salah masuk broker. Jangan salah masuk broker yang diiming-imingi profit tetap, fixed income. Itu bahaya loh. Jangan pernah tergiur.
Karena tidak ada di dunia ini sesuatu yang instan, yang konstan dan yang tetap, yang fix. Ada perubahan yang related dengan pasar valuta asing, pasar forex global. Ada juga broker yang menyediakan social trade. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Teman-teman di Fox Trade Club komunitas juga sudah sempat membahas, Agri sempat membahas, Dian juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Haikal, dengan Agri, dan narasumber lainnya. Ini social trade ini sangat baik saat ini. Kenapa? Transparansi. Sampai hari ini saya juga bingung, kenapa Indonesia ya, broker lokal dengan regulasi lokal tidak berinovasi dalam menyediakan social trade. Padahal itu hanya sekedar teknologi aja yang sekarang udah ada. Kalian paham lah kenapa? Kepentingan. Kalau kita mau menjadi broker terbesar di dunia, salah satu bursa terbesar di dunia, bursa timah kita bisa kuasai, bursa ikan kita bisa kuasai. Terlalu banyak politik, terlalu banyak kepentingan. Saya akan bahas berikut itu. Karena dengan semakin transparan pilihan-pilihan cara mengembangkan uang kalian melalui passive investment. Tidak perlu harus jago trading, nggak perlu. Sekarang itu orang nggak perlu jago trading. Orang yang perlu sekarang adalah jago memberikan decision, keputusan. Saya punya uang 10 juta, saya mau taruh 500 ribu bantu teman punya usaha ini. Saya mau investasi. Saya mau memodalkan di sini. Untuk kalian juga nggak usah khawatir, ini trading forex ini bikin saya zonk, nggak sih? Akan zonk kalau kalian terburu-buru. Belum tahu trading, langsung main uang gede. Belajar. Ada komunitas Fox Trade Club. Ada website yang kalian bisa belajar dengan harga yang murah, dari 200 ribu juga ada, Prime Academy. Belajar. Semua butuh pembelajaran. Karena suatu saat kita akan dihadapkan dengan digitalization, era di mana semua harus dipaksakan untuk tahu trading. Dipaksakan untuk tahu menggunakan gadget secara online. Saya sebutkan dipaksakan loh. Bukan dianjurkan. Kenapa? Peristiwa COVID membuat semua orang berubah. Membuat semua pengusaha berubah. Membuat semua arah bisnis berubah. Kalau kalian nggak berubah, ya udah ketinggalan. 1,2 juta orang miskin Indonesia hari ini reporting tadi pagi saya baca berita Kompas. Jadi ada istilah orang kaya baru dan ada orang miskin baru. Tidak perlu takut untuk dalam berinvestasi, tapi harus belajar dulu caranya. Belajar dulu apakah ini valid, apakah perusahaan ini oke atau tidak. Apakah sistemnya baik atau tidak. Setelah itu kalian bisa investasi atau bisa trading. Oke, gitu aja ya. Jadi jangan lupa subscribe di Fox Trade Channel, Fox Trade Club Channel, YouTube. Ada notifikasi, lonceng, share ke teman-teman. Dan bagi kalian yang komen, saya ingin ada undian. Saya akan bagikan satu kaos, ya, kaos trading. Ada salah satu kerjasama dengan salah satu broker dan saya ingin bagikan ke kalian. Yang penting kalian harus komen di bawah adalah hashtag belajar trading biar nggak zonk. Ingat hashtagnya, hashtag belajar trading biar nggak zonk. Oke, saya akan undi, nanti di sesi berikut kita akan umumkan pemenangnya, kita akan kirim ya melalui JNE atau melalui Tiki atau melalui JNT, apapun itu. Kalian tinggal terima beres. Ya, so be wise in your investment. Jangan lupa Selasa, Rabu, Kamis kita akan bahas banyak hal. Selalu standby dan share ke semua orang agar kalian paham mengenai trading ini. Ya, be wise in your investment and hopefully you guys can stay profit. Okay, I'll see you guys again next time. Bye.